Selamat pagi semua anak-anak dan selamat berjumpa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran tema. Dalam tema 2B, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 dirangkumkan menjadi satu pembelajaran dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Dengan materi pembelajarannya yaitu pertama, mengamati sifat suatu benda, menemukan makna kata, dan membuat kalimat. Yang kedua, manfaat mematuhi aturan di rumah. Dan yang ketiga, menuliskan bentuk perkalian dalam penjumlahan berulang. Mari kita pertama melihat atau mengamati sifat suatu benda dan menemukan makna kata dalam kalimat atau membuat kalimat sederhana. Anak-anak sekalian, sifat suatu benda artinya perubahan benda, misalnya benda cair dan gas. Kita siapkan buku teks halaman 22. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat 3 contoh gambar yang bisa memberikan pengamatan kepada kita dalam sebuah bentuk atau sifat daripada setiap benda. Seperti Nina dan Joni bermain bersama. Permainan yang dilakukan oleh Nina dan Joni ini adalah meniup balon, membuat gelembung, dan meluncurkan roket. Dalam permainan ini, seperti dalam balon tersebut terisi angin atau udara. Jadi balon bisa bertambah besar karena adanya angin atau udara. Gelembung yang ditiup Tony dan Johnny terisi udara, maka gelembung itu bisa terbang karena adanya udara. Jadi itulah sifat daripada benda gas, bisa bergerak ke segala arah. Jadi udara menempati ruang. Udara juga bisa menyebar ke segala arah. Contoh permainan yang memerlukan udara adalah misalnya permainan layang-layang. Layang-layang itu bisa terbang apabila ada angin yang meniup layang-layang tersebut. Yang kedua, bermain balon. Balon itu bisa bertambah besar apabila balon itu diisi oleh angin atau udara. Semakin besar balon itu ditiup, jadi semakin banyak udara yang mengisi ruang pada balon tersebut. Permainan yang ketiga misalnya bermain gelembung. Gelembung air sabun bisa terbang karena adanya udara yang mengisi ruangan kosong pada gelembung tersebut.
Jadi di situ terbukti bahwa setiap benda memiliki sifat atau perubahan. Pada benda padat, tidak akan mengalami perubahan apabila tidak dari perlakuan oleh tangan manusia. Misalnya, sebuah tali dalam ukuran panjang, kalau tidak digunting oleh manusia, maka tali itu tidak akan berubah. Contoh yang kedua adalah kertas. Selembar kertas kalau tidak dirobek oleh tangan manusia, maka kertas itu tidak akan berubah. Tetapi setelah proses itu terjadi, yaitu dirobek oleh manusia, maka kertas itu tidak utuh atau berubah menjadi sampah atau pucuk kertas karena dirobek oleh manusia. Kalau benda cair mengalami perubahan karena menyesuaikan tempat atau wadahnya. Misalnya seperti pada pembelajaran kita di hari kemarin, bahwa benda cair apabila dipindahkan ke suatu tempat akan berubah bentuk karena mengikuti wadahnya atau tempatnya. Yang kedua, benda cair atau misalnya air tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada tempat, dan dia selalu mengalir ke tempat yang rendah. Misalnya air kalau ditumpahkan di atas meja, maka air itu akan mengalir mengikuti tempat yang lebih rendah. Begitu juga udara. Udara yang ada dalam sebuah ruangan tentu ukurannya juga besar. Dan udara yang ada di dalam kotak ukurannya kecil. Maka dengan itu udara juga bisa bergerak ke segala arah dan selalu mengikuti wadahnya. Sekarang kita akan mencoba mencari beberapa kata yang ada di dalam penjelasan kita tadi, seperti pada kata gelembung. Kita juga bisa melihat pada buku teks halaman 23 dengan memasangkan makna kata yang ada di sebelah kanan. Kita lihat yang pertama adalah gelembung. Adalah bola-bola air yang berisi udara. Jadi bola-bola itu terbuat dari air, di dalamnya ada udara. Yang kedua, udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Yang ketiga, ruang adalah sela-sela antara beberapa bidang. Tentu untuk mengetahui bahwa setiap ruangan bisa dinyatakan bahwa misalnya ruangan pertama, ruangan kedua, dan seterusnya karena adanya pembatasan, adanya celah, adanya batas, misalnya dinding, untuk membedakan setiap ruangan. Yang keempat, terbang adalah melayang di atas udara. Yang kelima, meluncur adalah terbang dengan cepat. Dalam arti makna kata terbang dan meluncur sama-sama terbang, tetapi pergerakannya berbeda. Ada yang gerakan cepat, ada yang lambat. Yang keenam, arah adalah
tujuan, kemana arahnya, kemana tujuannya. Itulah arti atau makna kata yang akan kita pelajari pada saat ini, yang terdapat pada buku teks halaman 23. Silakan Anda boleh mencatat di buku catatannya. Semoga dengan penjelasan tentang sifat benda makna kata boleh disimak dengan baik. Untuk itu, mari kita bersama-sama mencoba membuat sebuah kalimat sederhana dengan menggunakan beberapa kata. Tetapi dalam membuat kalimat anak-anak, perlu kita pahami atau perhatikan ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan. Misalnya, kalimat yang akan kita tulis atau kalimat tersebut memiliki arti atau ada artinya. Jangan asal menulis kalimat. Yang kedua, setiap awal kalimat ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pada akhir kalimat ditulis tanda titik. Setiap akhir kalimat harus diperhatikan dengan tanda baca, tanda titik. Bertanda bahwa kalimat itu sampai pada titik tersebut. Nah, mari kita mencoba melihat beberapa contoh kalimat. Kita mulai dari pertama. Dalam gelembung terisi udara. Seperti tadi katakan bahwa ada artinya, bahwa di dalam gelembung ada udara. Awal kalimat ditulis dengan huruf kapital yaitu pada kata dalam, dan akhir kalimat ditulis tanda titik bahwa kalimat itu berakhir sampai di situ. Demikian kalimat kedua sampai ke 6. Nah, kita baca kalimat yang kedua. Udara merupakan contoh benda gas. Yang ketiga, setiap ruang terdapat udara. Ya, karena kita tahu tempat yang kosong tentu diisi dengan udara. Yang keempat, layang-layang bisa terbang dengan tiupan angin. Tanpa angin, layang-layang itu tidak bisa terbang, terlebih pada saat hujan. Yang kelima, roket Doni meluncur dengan cepat. Nah, karena anginnya tidak ada, jadi dia bergerak dengan cepat. Itulah yang disebut meluncur. Benda gas bisa bergerak ke segala arah. Nah, inilah semua contoh-contoh kalimat yang kita lihat bersama. Setiap awal kalimat, baik nama orang atau nama tempat atau nama hari, itu selalu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan akhir kalimat selalu dibubuhi atau ditulis tanda titik. Maka dengan demikian materi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia telah jelas, semoga bisa dipahami dengan baik. Saat sekarang ini anak-anak kita belajar di rumah. Dalam belajar di rumah tentu ada aturan-aturan yang kita harus taati atau patuhi. Salah satunya yang sering kita dengar adalah selalu di rumah, tinggal di rumah.
kita juga belajar di rumah. Sebagai anak sekolah di masa pandemi, kita itu belajar di rumah. Masih ada lagi aturan-aturan yang biasa kita dengar, yang gempar di masa sekarang ini. Menggunakan masker itu harus kita patuhi demi keselamatan kita. Mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, selain aturan-aturan itu, masih ada juga aturan yang berlaku di rumah. Misalnya, kita harus bangun pagi untuk berdoa, menyiapkan makan pagi, terlebih menyiapkan kegiatan pembelajaran kita. Manfaat mematuhi aturan di rumah supaya kegiatan di rumah berjalan lancar dan tertib. Tujuan utama dari setiap aturan adalah untuk ketertiban kita dan keselamatan kita, khususnya aturan di rumah. Ada beberapa contoh yang kita akan lihat pada saat ini, itu aturannya berlaku di rumah. Kendati pun ada perbedaan, setiap keluarga ada aturannya sendiri. Misalnya kalau kalian ada di dalam lingkungan yang sangat ramai, tentu berbeda aturannya dengan kalian yang ada di jauh dari keramaian, berbeda. Salah satunya contoh aturan di rumah yang biasanya kita lihat, yaitu bangun pagi agar tidak terlambat. Saat waktu belajar tatap muka, tentu kita harus itu bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Karena kalau terlambat berarti kita melanggar tata tertib. Yang kedua, berpamitan sebelum pergi bermain. Di masa sulit sekarang anak-anak, di saat pandemi, kita tidak boleh selalu keluar dari rumah. Toh kalau ada hal penting atau perlu, kita harus pamit kepada orang tua. Karena kalau kita pergi tanpa seizin orang tua, berarti kita melanggar aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat orang tua demi ketertiban kita dan keselamatan kita di rumah. Yang ketiga, merapikan buku setelah belajar. Jangan selesai belajar, sudah selesai mengerjakan tugas, bukunya ditinggalkan di sembarang tempat. Kalau hujan atau tidak diminta-minta ada air tumpah, biasanya juga kalau ada anak kecil suka bermain air, airnya bisa mengena pada buku pelajaran kita, maka buku tersebut akan rusak. Yang keempat, selalu patuh kepada orang tua di rumah, terlebih dalam waktu belajar di rumah, karena yang mendampingi adalah orang tua. Selain itu masih ada juga beberapa aturan yang biasa ada di rumah, misalnya menonton. Karena ada di rumah sepanjang hari, maka waktu untuk menonton sepanjang hari juga. Itu termasuk melanggar aturan di rumah. Menggunakan HP sepanjang hari, ya tidak mungkin pelajaran itu akan dilihat di layar HP sepanjang hari. Tentu ada aturan atau batas waktunya. Jadi saya kira demikian beberapa contoh aturan-aturan yang berlaku di rumah. Setiap rumah mempunyai atau memiliki aturan tersendiri.
Semoga anak-anak lewat pembelajaran kita pada hari ini boleh disimak dan boleh dipahami, bahkan dilaksanakan di rumah masing-masing. Baik, mari kita melihat bersama-sama materi kita yang ketiga, yaitu perkalian. Selalu diingatkan bahwa dalam mencari hasil perkalian suatu bilangan, apakah itu bilangan kecil atau bilangan besar, supaya lebih cepat atau lebih mudah kita selesaikan dalam bentuk penjumlahan secara berulang. Seperti pada materi kita, misalnya 5 kali 7 sama dengan titik-titik. Untuk mencari hasil dari perkalian kedua bilangan tersebut, mari kita mencoba menyelesaikan dalam bentuk penjumlahan secara berulang, yaitu 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35. Berarti 5 kali menjumlah angka 7. Boleh ditambahkan 7 tambah 7 sama dengan 14. 14 tambah 7 sama dengan 21. 21 tambah 7 sama dengan 28. 28 tambah 7 sama dengan 35. Begitu juga pada contoh perkalian yang kedua. 4 kali 10. Artinya 4 kali menjumlah angka 10. Yaitu 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40. Bisa juga ditambah 10 tambah 10 sama dengan 20. 20 tambah 10 sama dengan 30. 30 tambah 10 sama dengan 40. Yang menjadi catatan di sini anak-anak, hitung baik-baik berapa kali kita menjumlah atau menambah. Apabila ada sebuah perkalian yang kalian akan kerjakan, apakah itu bilangan ratusan, lewat materi kita pada saat ini kalian bisa menyelesaikannya, mencoba menghitungnya dalam bentuk penjumlahan berulang. Jangan mulai lagi cari jalan pintas, cari cara yang instan, buka di HP atau ambil kalkulator. Tetapi Ibu Guru harap mari kita mencoba menghitung dengan hasil pemikiran kita masing-masing. Mari kita latihan untuk menggunakan kalkulator asli, yaitu pikiran kita masing-masing. Belajar dengan mencari jalan pintas membuat kita untuk malas. Tetapi mari kita berproses secara teliti mulai dari awal supaya kita terbiasa belajar menghitung dengan hasil pemikiran kita dengan tanggung jawab. Jadi Ibu Guru perjelas lagi sedikit tentang perkalian. Karena bentuk perkalian nantinya ada perkalian mendatar seperti yang telah kita pelajari, dan nantinya ada bersusun, perkalian bersusun untuk mempercepat perhitungannya nanti. Tapi itu bilangan, 2 bilangan yang akan kita hitung, dan untuk sekarang kita belajar dari bilangan kecil. Mari kita ikuti prosesnya dalam perkalian dengan penyelesaiannya penjumlahan berulang. Seperti pada
kedua contoh yang telah kita pelajari. Nah, sekarang mari kita mencoba melihat sejauh mana kegiatan pembelajaran kita telah simak dengan baik pada halaman 30, nomor 1 dan nomor 3. Menjadi tugas kita untuk dikerjakan di rumah. Hanya 2 nomor, 2 pembelajaran dirangkumkan menjadi 1 kegiatan, dan besok kita mulai dengan pembelajaran pertama di subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Ya, nantinya ada aturannya, nanti ada perkaliannya dan lain sebagainya. Jadi besok kita akan mulai dengan pembelajaran pertama. Dengan demikian kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Mari kita mencoba melihat sejauh mana materi kalian simak di rumah, dan silakan menyelesaikan tugas 2 nomor. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan membaca doa masing-masing di rumah. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan.